Kaget ya kenapa gua bisa ngentiin waktu. Kenapa sih pendidikan itu harus pakai filosofi segala? Padahal kan tinggal belajar aja. Ah, tau dah, gua pusing. Mending ikut gua yuk ketemu Tasya. Kenapa sih harus ada pendidikan filosofis? Karena pendidikan itu normatif. Maksudnya? Pendidikan bukan cuma menjelaskan kenyataan, tapi menentukan apa yang seharusnya. Pendidikan menyentuh jasmani, rohani, akal, dan moral. Terus filsafat itu apa? Filsafat adalah cinta kebijaksanaan, cara berpikir mendalam, sistematis, kritis, dan menyeluruh. Lu ngerti gak sih apa yang dia omongin? Sama gue juga nggak ngerti. Ya udah deh, mending kamu lihat video penjelasan ini. Halo semua, bertemu lagi dengan aku Feva. Akan membahas tentang filsafat di video kali ini. Filsafat itu memiliki 4 cabang utama. Yang pertama yaitu metafisika, yang kedua yaitu ada epistemologi, yang ketiga yaitu ada aksiologi, dan yang terakhir ada logika. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika itu membahas tentang hakikat antara hubungan manusia dan realitas. Nah, cara pandang ini memandang bagaimana guru memandang. Dan yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi itu membahas tentang sumber dan kebenaran pengetahuan. Nah, yang ini menentukan bagaimana metodologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai dan moral. Nah, pendidikan itu selalu berkaitan dengan nilai dan moral. Yang keempat itu ada logika. Logika ini membahas tentang cara berpikir runtut dan benar. Nah, keempat cabang ini menjadi fondasi dalam merancang pendidikan. Oh, lanjut coba. Mau lihat video yang lainnya? Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di episode 2. Hari ini kita kedatangan rekan saya yaitu Pak Pandu. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang. Di sini kita mau membahas tentang filosofi pendidikan. Ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin filsafat pendidikan nih, sebenarnya kita lagi ngomongin cara guru melihat manusia dan tujuan pendidikan itu sendiri. Setiap guru pasti punya dasar pemikiran. Sadar atau enggak, hari ini kita bakal bahas 3 aliran besar, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Kita mulai dari idealisme dulu nih. Menurut Pak Pandu, sebenarnya apa sih idealisme dalam pendidikan? Idealisme pendidikan ya. Idealisme itu sebenarnya menempatkan nilai spiritual, moral, dan ide-ide besar sebagai pusat dari pendidikan. Jadi dalam pandangan ini, realitas itu yang tertinggi itu bukan benda, tapi nilai dan gagasan. Jadi guru itu bukan hanya penyampai materi, tetapi menjadi teladan karakter bagi murid-murid, seperti itu. Berarti gitu ya Pak Pandu. Berarti fokusnya itu bukan cuma ngasih ilmu, tapi juga membentuk karakter ya? Betul sekali. Jadi pendidikan dalam idealisme itu sebenarnya fokus utama itu membentuk murid yang berkarakter dan bermoral. Pengetahuan emang penting, tapi nilai jauh lebih utama, seperti itu. Oke, kita ke yang selanjutnya ya. Kalau untuk realisme sendiri, bedanya apa sih sama idealisme? Nah, kalau realisme itu berpijak pada dunia nyata dan fakta objektif. Bagi realisme itu, kebenaran itu bisa dipelajari secara sistematis. Jadi, pendidikan itu berfokus pada pengetahuan yang logis, terstruktur, dan berdasarkan fakta, begitu. Oh begitu ya Pak Pandu. Berarti di sini itu guru lebih fokus menyampaikan ilmu yang berdasarkan faktanya. Nah, betul. Jadi, guru itu menjadi figur yang menguasai materi dan membantu siswa untuk menyadari atau memahami realitas sebagaimana mestinya. Oke, kalau gitu Pak Pandu. Berarti sekarang kita masuk ke bagian pragmatisme. Menurut Pak Pandu sendiri, kenapa aliran ini identik dengan pembelajaran yang aktif? Nah, kalau pragmatisme itu menilai sesuatu yang berdasarkan ada manfaatnya. Jadi seperti ini, sesuatu bisa dianggap benar kalau bisa dipraktekkan dan berdampak nyata. Dalam pendidikan, murid itu tidak harus selalu belajar terus praktek teori kan, tapi harus mengalami juga, harus ada duitnya juga, lakukannya juga. Seperti itu sih. Siswa itu bisa jadi lebih aktif dibandingkan 2 aliran sebelumnya. Betul sekali. Karena dalam pragmatisme, jadi guru ini pada intinya menjadi fasilitator.
jadi kelas itu menjadi ruang eksplorasi lah, karena pengalaman itu lebih bermakna daripada cuma hafalan teori kan. Itu lebih membosankan kalau seperti itu terus. Oh, jadi sebenarnya setiap aliran itu melahirkan suasana kelas yang berbeda ya Pak Pandu? Tepat sekali, karena tujuan pendidikan, metode mengajar, bahkan relasi antara guru dan siswanya sangat dipengaruhi oleh landasan filosofisnya. Karena penting untuk calon guru sadar akan mau bagaimana kita dan mau membentuk siswa yang seperti apa. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Pandu. Berarti karena pada akhirnya memahami filsafat pendidikan itu bukan hanya untuk lulus ujian saja, Betul, betul. tapi untuk memahami arah dan makna dari seorang profesi pendidik. Oke, terima kasih Pak Pandu atas waktunya. Juga See you next time buat semuanya. Kita akan bincang lagi. Sorry, gak sengaja. Oke, aman. Ya udah deh, kita lanjut aja yuk nonton videonya. Kembali lagi bersama saya Zalfa di Pratama. Tidak membahas hal-hal receh, di sini akan membahas tentang edukasi, pendidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan Indonesia. Nah, jika kemarin kita membahas tentang guru honorer versus supir MBG, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih deep, yaitu apa sih landasan dari filosofi pendidikan di Indonesia. Seperti kita tahu, tentunya kita harus memiliki pondasi, kita harus memiliki landasan. Dan secara nilai, landasan itu harus sama, secara filosofis harus sama. Apabila satu daerah dan satu daerah lainnya di Indonesia berbeda landasan dari pendidikannya, yang satu melandasi pendidikan di negara Finlandia, yang satu pendidikan di Amerika, tentunya itu akan pecah dan tentunya akan menimbulkan ketidaksamaan pola pikir antar masyarakat Indonesia, dan itu bisa menjadi salah satu faktor dari disintegrasi bangsa kita. Sehingga guru-guru di kita itu harus memahami sesuatu yang mungkin lebih penting daripada kurikulum. Karena kurikulum berganti di setiap menteri, tetapi hal ini tidak pernah berganti dari zaman kita merdeka. Apa itu? Yaitu landasan filosofis kita. Apa landasan filosofis kita? Yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan landasan filosofis dari pendidikan di Indonesia. Sehingga apapun mata pelajarannya, apapun tingkatan pendidikannya, kita harus berpatok terhadap Pancasila sebagai landasan pendidikan. Misalnya, di sila keempat itu ada yang namanya musyawarah. Nilai-nilai kemusyawarahan, dan itu bisa diajarkan lewat filosofis pendidikan kita, yaitu dengan kerja kelompok, dengan diskusi. Hal-hal tersebut melatih tentunya nilai-nilai musyawarah yang ada di siswa-siswa kita untuk nantinya itu kehidupan berdemokrasi. Jadi tentunya kita ini mungkin boleh dipatokan terhadap kurikulum, tetapi satu hal yang paling penting, kita harus paham nilai-nilai yang kita ajarkan kepada siswa, dan nilai-nilai tersebut tidak boleh asal sembarangan. Kita memiliki pedoman hidup, negara memiliki 5 sila, dan itu merupakan nilai dari filosofis pendidikan kita. Dan itu hal yang harus kita pahami, bahwasanya kita mengajar menggunakan nilai-nilai dari filosofis Pancasila. Itu mungkin yang saya sampaikan. Intinya adalah jangan lupa mengamalkan Pancasila, baik Anda sebagai pengajar ataupun seseorang yang sedang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begitu. Filsafat pendidikan tuh supaya kita tahu apa yang kita tanamkan setiap kita berdiri di depan kelas. Nah, iya benar gitu. Makasih ya, sama kamu jadi gampang belajarnya. Oke, sama-sama. Ya udah yuk kita belajar bareng-bareng. Ayo.